tanggal 14 November, hari ke-319. Refleksi dan penyembahan. Hidup yang siap untuk dipersembahkan. Kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa besar Anda dilihat orang, tetapi seberapa besar Anda siap untuk dilupakan demi Kristus. Refleksi. Saulus yang dulu menebar ketakutan, kini dikenal sebagai Paulus yang menebar kasih dan pengharapan. Perjalanan hidupnya seperti sebuah kisah epik, dari penganiayaan jemaat menjadi utusan kasih Allah yang membawa terang ke bangsa-bangsa. Setiap halaman dari hidupnya dipenuhi dengan pengorbanan, dilempari batu, dikejar, ditolak, bahkan ditahan. Namun, semua itu dijalaninya bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa setiap penderitaan adalah bagian dari panggilan ilahi. Ketika keadilan manusia tidak berpihak padanya, Paulus berseru, "Saya naik banding kepada Kaisar." Kisah pasal 25 ayat 11. Kalimat itu bukan sekedar pembelaan hukum, melainkan pernyataan iman bahwa Injil harus sampai bahkan ke istana Roma sekalipun. Dalam kurungan, Paulus tidak berhenti melayani. Ia tetap menulis, tetap mengajar, tetap menyalakan semangat orang percaya yang datang menjenguknya. Dari balik jeruji besi, lahir surat-surat yang kini menguatkan jutaan orang percaya di seluruh dunia. Dari Galatia hingga Filipi, dari Tesalonika hingga Roma. Setiap suratnya memantulkan nyala kasih dari seorang hamba yang menyerahkan segalanya bagi Kristus. Paulus mungkin dibatasi oleh rantai, tetapi Injil tidak pernah terbelenggu. Adorasi. Bayangkan Anda adalah seorang prajurit di garis depan. Musuh sudah mengepung. Perintah mundur tidak ada. Dan satu-satunya instruksi dari komandan adalah tetap di tempatmu, bertahan, lawan sampai akhir. Tugas seperti ini hanya bisa dijalankan oleh mereka yang telah menyerahkan segalanya, bahkan nyawa. Mereka tidak lagi takut mati, karena mereka sudah siap mati demi tujuan yang lebih besar. Beginilah semangat Paulus dalam melayani Kristus. Ia tahu risikonya, ia tahu penderitaannya, namun ia juga tahu satu hal yang jauh lebih penting, bahwa kematian bukanlah kekalahan, melainkan bagian dari kemenangan iman. Ketika seseorang telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, dunia tidak lagi memiliki kuasa menakutinya. Ia menjadi saksi hidup dan kasih yang tidak bisa dihancurkan. Dan itulah alasan Paulus dapat menulis dengan penuh keyakinan, meski di tengah rantai dan penjara. Aplikasi. Para rasul bukanlah pahlawan super yang kebal luka. Mereka adalah manusia biasa yang luar biasa, karena kesediaan mereka untuk taat tanpa syarat. Mereka menolak hidup nyaman agar kabar keselamatan dapat didengar oleh lebih banyak orang. Sama seperti Paulus yang berkata, "Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia pasal 2 ayat 20. Dan lagi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Filipi pasal 1 ayat 21. Ayat-ayat ini bukan slogan, tetapi kesaksian nyata dari seorang yang telah menyerahkan segala kepemilikan
kenyamanan, bahkan keselamatannya ke tangan Tuhan. Jika Anda masih berfokus pada keamanan diri dan pengakuan orang lain, Anda belum sepenuhnya merasakan kebebasan dari hidup yang dikorbankan bagi Kristus. Namun, ketika Anda mulai melihat waktu, kemampuan, dan harta Anda sebagai milik Tuhan untuk dipakai bagi kemuliaan-Nya, Anda akan mengerti apa yang dimaksud Paulus dalam ucapannya. Tetapi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah pasal 20 ayat 24. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.